Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dara Septia Azmi dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar, khususnya adalah teori kognitivisme, yang mana di PowerPoint ini telah tersaji dua gambar yang mengimplementasikan kepada pengertian dari teori kognitivisme sendiri. Yang mana pengertian dari teori kognitivisme merupakan teori yang cenderung lebih mengutamakan, lebih memfokuskan, dan lebih mementingkan pada proses belajar dibandingkan hasil belajarnya. Yang mana dari proses belajar tersebut adalah awal kita tidak mengetahui apa-apa, tidak paham apa-apa, lalu kita belajar, dan akhirnya kita paham. Nah, itulah yang mengakibatkan penganut teori kognitivisme ini mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Pendekatan kognitif itu ada dua. Yang pertama, sistem ingatan merupakan prosesor yang aktif dan terorganisasi. Artinya aktif, otak kita berfungsi setiap detik, merekam apa yang kita lakukan dan menyimpan dalam otak kita. Terorganisasi artinya terurut, tersimpan secara rapih. Nah, contohnya otak kita merekam kejadian awal kita lahir hingga sekarang, dan itu tersimpan dalam otak kita. Kejadiannya berurut, tidak acak-acakan. Selanjutnya, Dara akan menjelaskan mengenai perspektif kognitif. Ada perspektif kognitif itu dibagi tiga. Ada pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional. Pengetahuan deklaratif, ingat kata deklaratif, berarti mengumumkan, mendeklarasikan, mengatakan. Nah, jadi berkaitan dengan pengucapan. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata. Gitu ya. Terus yang kedua adalah pengetahuan prosedural. Ingat kata prosedural. Prosedur, secara terprosedur, secara bertahap. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Jadi tidak dari tahap pertama ke ketiga. Jadi secara bertahap. Nah, otomatis kita bakal bisa menyimpulkan bahwa pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan tentang tahap-tahap atau proses-proses. Jadi pengetahuan yang berkaitan dengan proses, tahap. Jadi atau how to do, bagaimana cara melakukan gitu. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan kondisional. Kondisional, ingat kata kondisi, situasi. Nah, berarti ada sesuatu yang terjadi dong. Nah, dapat kita simpulkan sesuatu yang terjadi, berarti mengapa sesuatu tersebut terjadi dan kapan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan kondisional merupakan pengetahuan tentang kapan dan mengapa, when and why. Suatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural digunakan. Gitu. Selanjutnya adalah teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama adalah teori belajar menurut Gestalt. Nah, untuk teori belajar menurut Gestalt ini, dia berpandangan bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Maksudnya, jadi untuk teori belajar menurut Gestalt ini, dia berpandangan bahwa objek atau peristiwa itu merupakan sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan yang terorganisasi. Jadi teratur, terperinci, gak ngacak gitu. Jadi harus ada aturan-aturannya. Selanjutnya adalah teori belajar medan kognitif menurut Kurt Lewin. Untuk teori ini dia lebih menekankan atau menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial dari seseorang. Yang mana Lewin memandang bahwa setiap individu berada di dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Nah, medan kekuatan itu yang dimaksud adalah ruang hidup, kehidupan, jiwa, raga seseorang. Selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Maksudnya untuk teori ini merupakan suatu proses genetik. Nah, proses genetik di sini dimaksudkan
Dengan makin bertambahnya usia seseorang, maka makin komplekslah susunan sel saraf dan makin meningkat pola kemampuannya. Jadi gini, awal dari seorang bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa, sistem syarafnya pun akan meningkat, akan sempurna seiring dengan berjalannya waktu. Dari balita ke anak-anak ke remaja, sistem sarafnya akan lebih baik, akan lebih meningkat, dan kemampuannya pun meningkat sesuai dengan umur dan waktu gitu. Nah, selain itu, si Jean Piaget juga menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran yang meliputi yang pertama menentukan tujuan. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus menentukan tujuan. Tujuannya apa? Kita mau apa belajar dan apa yang akan kita raih. Nah, ketika kita punya tujuan, maka otomatis kita akan mencari gimana nih strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Memilih materi pelajaran di sini yang dimaksudkan adalah materi yang memiliki korelasi atau hubungan dengan tujuan yang akan kita capai. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari. Maksudnya, menentukan topik-topik di sini adalah topik-topik yang berkaitan dengan materi yang telah kita ambil untuk menyokong tujuan kita tercapai. Selanjutnya adalah menentukan kegiatan belajar yang sesuai dengan topik-topik tersebut. Artinya kita dapat menentukan kegiatan belajar apa yang dapat kita gunakan untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan topik-topik yang kita pelajari, baik itu penelitian, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengembangkan metode pembelajarannya. Jadi metode yang telah ada kita kembangkan menjadi lebih baik agar mempermudah kita juga. Selanjutnya adalah memberikan penilaian dari prosesnya. Otomatis ketika kita telah melakukan perjalanan panjang untuk meraih tujuan kita, ada hasil, ada nilai yang kita dapat, dan kita dapat menilai apakah usaha kita telah sesuai dengan ekspektasi kita untuk meraih tujuan kita atau tidak. Selanjutnya adalah teori discovery learning menurut Jerome S. Bruner. Nah, maksudnya di sini adalah anak harus berperan aktif saat belajar di kelas dengan belajar menemukan, mengorganisasi bahan pelajaran. Nah, siswa harus aktif karena seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum pun berbeda. Dulu guru yang aktif, siswa itu hanya mendengarkan seperti itu. Namun sekarang guru itu hanya mensupport, menyokong, dan memfasilitasi. Dan siswa sangat berperan aktif dalam proses pembelajaran untuk menanya, mencari informasi, menggali informasi, seperti itu. Nah, selain itu, guru harus melalui tahap pembelajaran katanya. Ada 3, enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau enaktif artinya seseorang belajar tentang dunia melalui respon menggunakan keterampilan maupun pengetahuan. Kalau ikonik, ingat kata icon. Icon berarti gambar, model, dan visual. Jadi sesuatu yang digambarkan intinya. Atau dapat disimpulkan bahwa ikonik itu artinya pembelajaran terjadi melalui gambar-gambar, model, visual, verbal. Selanjutnya adalah simbolik. Simbolik, ingat simbol. Kalau kita ingat kata simbol berarti ciri ya. Simbol itu ciri, ngegambarin kayak gitu. Nah, dapat simpulin bahwa kalau simbolik itu artinya siswa sudah mampu menggambarkan kapasitas berpikir. Jadi menggambarkan. Cara mengingatnya seperti itu ya. Nah, untuk teori kognitif itu sampai sini saja. Semoga kalian mengerti dan dapat dipahami juga, dan semoga ilmunya bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.